tapi juga nganggur. Nah, mereka yang kerja ini, yang punya potensi bekerja, itu namanya angkatan kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi menyoroti kasus stunting di Kabupaten Probolinggo yang masih di angka 23,3%. Ia berharap angka itu turun 14% pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Muhadjir Effendi saat melakukan peresmian TK, SD, dan MI Muhammadiyah di Kecamatan Paiton Minggu siang 9 Oktober 2022. Muhadjir mengatakan sudah ada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam Perpres itu penanganan stunting di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Untuk pembiayaannya, kata Muhadjir, gotong royong atau tanggung renteng. Artinya bukan hanya dari pemerintah pusat melainkan gotong royong hingga ke tingkat daerah. Jadi setiap daerah wajib mengalokasikan dananya untuk pencegahan stunting, termasuk alokasi melalui dana desa. Ia berharap penanganan pada kasus stunting ini betul-betul dilakukan secara intensif sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan. Ia juga menghimbau kepada masyarakat khususnya ibu hamil untuk tidak gampang mengonsumsi pangan dari luar. Lebih baik memakan produk lokal karena lebih diketahui komposisinya. Berikutnya, Muhadjir mengatakan makanan bergizi seperti ikan di Probolinggo tentu melimpah. Pemberian makanan bergizi juga bisa memanfaatkan sumber makanan yang menurut nenek moyang bagus untuk kesehatan. Termasuk pada ibu hamil, diharapkan tidak menganggap susu instan lebih baik dibanding air susu ibu. Jadi untuk penanganan stunting itu dialihkan ke BKKBN, kemudian untuk pembiayaan itu ditanggung gotong royong, tanggung renteng baik dari pusat maupun dari di daerah. Karena itu semua pemerintah daerah termasuk Kabupaten dan Kota Probolinggo harus mengalokasikan anggarannya untuk penanganan stunting ini, termasuk dana desa. Jadi dana desa itu juga harus ada menu, ada alokasi anggaran dana desa yang digunakan untuk mencegah stunting. Karena yang tahu persis berapa jumlah ibu yang hamil, berapa yang bayi, berapa jumlah bayi itu adalah desa. Karena itu saya minta kepala desa, baik itu bapak kepala desa maupun ibu kepala desa, harus tahu persis berapa jumlah warganya yang hamil dan berapa jumlah warganya yang punya anak baduta bawah 2 tahun. Dan itu harus betul-betul ditangani secara intensif, diberi gizi yang asupan gizi yang memadai sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh pemerintah daerah setempat, termasuk memanfaatkan bahan pangan yang ada di lokal. Jangan gampang-gampang menggunakan bahan pangan dari luar, apalagi yang bentuk kemasan yang kita tidak tahu betul isinya, tapi justru bahan makan yang ada di lokal itu yang kita bisa tahu persis. Misalnya telur, kemudian ikan. Kalau wilayah pantai seperti Kabupaten Probolinggo, saya kira ikan melimpah ruah. Itu adalah sumber gizi, sumber asupan gizi untuk anak dan ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui sangat besar. Kemudian juga manfaatkan local wisdom, karena di setiap daerah itu pasti sudah punya sejarah panjang yang dari nenek moyangnya tentang berbagai macam ramuan, obat-obat herbal maupun sumber makanan yang diyakini itu dulu adalah memang sudah ditemukan oleh nenek moyang kita sejak dulu kala. Itu pasti nilainya lebih baik dibanding barang belian, terutama yang kemasan. Termasuk barang impor pun tidak jaminan. Dan jangan menganggap bahwa susu instan, susu pengganti dari susu ibu itu lebih baik. Sama sekali tidak. Jadi jangan gampang termakan oleh iklan. Laporan Jeluri Fanta Today TV.